Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Siang, Kak. Yang ke Hari ini dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Kakak-kakak semua, kita telah melaksanakan pembelajaran melewati modul 1 dan 2. Kini adalah akhir dari pembelajaran 2 tersebut yang akan diaplikasikan dalam aksi nyata. Nah, namun sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasa, saya minta salah satu orang dari kakak-kakak semua untuk bisa mewakili membacakan doa sebagai pembukaan dalam pembelajaran kita kali ini. Silahkan Kak, raise hand. Kak Rahmat ya belum ya? Kak Rahmat tuh belum pernah bacain doa. Ayo Kak Rahmat. Doa MI. Siap, Bu. Baik rekan-rekan. Alhamdulillah hari ini pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 kita semua masih bisa berkumpul untuk kegiatan akhir di modul 2.0. Kiranya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk peserta didik kita juga nanti ke depannya, dan lancar pada saat nanti diseminasi ya, tidak ada kendala. Gitu. Mungkin harapan-harapan kita terkait tentang luring daring, apapun nanti kebijakannya, semoga tetap maksimal dalam pelaksanaannya. Amin. Pembelajaran hari ini, mari kita membacakan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah mulai. Selesai. Mangga Kak Novi, saya kembalikan lagi. Ya, baik. Terima kasih Kak Rahmat. Nih kakak-kakak semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembacaan doa yang telah kita laksanakan atau yang disampaikan oleh Kak Tio tentunya memberikan kelancaran pada kegiatan pembelajaran siang hari ini. Amin. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, kakak-kakak semua, kemarin kita telah melaksanakan kegiatan tes akhir dari pembelajaran modul 2. Tentunya alhamdulillah diberikan kelancaran, kemudian nilainya juga alhamdulillah memuaskan, kemudian tepat waktu begitu ya. Tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin secara tatap muka di dalam aksi nyata. Adapun penjabarannya akan saya jelaskan mungkin di kegiatan siang hari ini. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu aksi nyata pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini kemudian sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita stop terlebih dahulu. Kita masuk pada mindfulness, kemudian tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, kemudian ingin tahu dan kebajikan. Nah, mari kita merefleksikan diri kita, apa sih tujuan kita harus ingat kembali, ingat tujuan awal kita mengikuti PPG. Kita akan berhenti sejenak untuk memikirkan apa sih tujuan kita pada awal kegiatan atau pada awal kita mengikuti kegiatan PKK PJOK. Kemudian kita harus berpikir positif
dan bersyukur ketika kita telah menjadi bagian dari kegiatan ini, kemudian lakukan penghargaan pada diri kita sendiri. Penghargaan untuk diri kita sendiri bahwa kita itu ternyata mampu untuk bisa hadir di sini menjadi peserta PKG-PJOK yang tentunya berarti kita memiliki potensi di situ, begitu. Kemudian jangan takut dan jangan ragu ketika kita diberikan tugas, tentunya yang kita ketahui kita akan mendiseminasikan kepada peserta, lepaskan rasa takut. Kemudian hempaskan keraguan yang ada pada diri kita. Yakinkan bahwa kita mampu untuk bisa melakukan tugas kita, melakukan diseminasi kepada peserta kita nantinya. Nah, cintai hal yang kita lakukan. Bagaimana kita mencintai hal yang kita lakukan, anggap ini tidak menjadi beban. Anggap ini adalah sebuah refreshing atau sebuah hal yang memang ini patut kita raih, patut kita miliki dengan sukacita, bukan dengan kekesalan ataupun dengan pikiran yang negatif. Kemudian percaya, yakinkan bahwa ini adalah Allah yang sudah menentukan. Qadarullah, tidak semata-mata kita hadir di sini, tidak semata-mata itu begitu saja. Begitu. Karena memang segala sesuatu yang kita lakukan ini sudah jalannya dari Allah. Percaya, yakin bahwa apapun yang kita lakukan adalah jalan dari Allah. Kemudian ambil waktu istirahat. Jangan hanya memikirkan kesibukan kita, jangan terlalu dibuat rumit dan segala macam. Cintai diri kita, kita yang tahu bahwa kemampuan badan kita, pikiran kita, kita yang tahu. Maka ketika kita sadar bahwa tubuh kita tidak mampu untuk terus, maka kita istirahat. Berikan waktu untuk tubuh dan pikiran kita. Kemudian setelah itu semangatkan diri kalian atau semangatkan diri kakak-kakak semua, diri kita semua, bahwa kita harus memulai lagi. Begitu ya kakak-kakak semua. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, bagaimana pikiran, hati kita, kemudian raga kita untuk bisa bergerak lagi, merefresh lagi pikiran kita untuk mengejar hal-hal ke depannya yang akan kita raih. Begitu ya kakak-kakak semua. Oke. Sudah ya menenangkan hatinya. Oke, kita masuk. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kesepakatan bersama. Ini langsung ke sini nggak apa-apa ya. Dari tadi santai, kemudian masuk kesepakatan bersama, mulai otaknya mulai ini lagi. Barusan nge-refresh, sekarang Pak Gujo deui gitunya, pami bahasa Indonesia. Terkesima, Kak. Bahasa Sunda mah, iya. Tapi kita siap kan, harus siap. Nah, ini masuk kita ke kesepakatan bersama, di mana saya memohon kepada kakak-kakak semua untuk senantiasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, kemudian raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak semua, agenda kita hari ini adalah, sesi ini adalah refleksi koneksi antar materi. Jadi kita nanti akan mengkoneksikan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya dengan materi-materi yang kita pelajari kemarin-kemarin, begitulah ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, kemudian lini masa. Nah, ini yang ketiga adalah dialog atau diskusi tanya jawab mengenai aksi nyata yang akan kakak buat nanti. Kemudian yang keempat adalah penutup. Oke. Nah, kakak-kakak semua, kita masuk pada
refleksi koneksi antar materi. Nah, di sini saya ingin membuka kembali atau mengingatkan kembali sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar VJOK yang efektif. Ini tentunya sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak semua terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak semua terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan untuk raise hand. Jadi intinya, setelah kakak-kakak memahami keterampilan mengajar PJOK yang efektif, apakah sudah mendukung dengan paradigma kakak-kakak semua terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak Dadan Rahmat. Dibuka dulu Padan, masih di mute. Terima kasih Kak waktunya. Dari saya mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung Kak dari paradigma terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Dengan ini, pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk aktif dalam proses belajar, baik dalam aktivitas fisik maupun pemahaman yang diberikan oleh guru gitu Kak. Dari saya gitu Kak, mungkin ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih Kak Dadan. Jadi ada keterlibatan murid di situ mungkin ya. Kemudian dari Kak Arif ya barusan, silahkan. Baik, terima kasih Kak Fasil terkait dengan sejauh mana pemahaman. Nah, untuk pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu memang perlu sekali, mendukung sekali, insya Allah mendukung dalam hal, kalaupun tidak mendukung banyak teman-teman yang akan mendukung. Pengajaran dalam yang efektif itu memang banyak sekali hal-hal, diantaranya dari keenam aspek, dari mulai dari perencanaan, tujuannya sampai dengan refleksi, dan juga ada 3 hal dalam pengajaran yang efektif, dari mulai konten, umpan balik, serta waktu. Nah, bagaimanakah konten-konten yang kita kembangkan supaya mendukung terhadap pembelajaran PJOK. Begitu juga umpan balik yang kita perankan terhadap siswa, apakah dapat bermanfaat ataupun ada feedback yang positif. Dan juga waktu yang kita berikan untuk belajar, bagaimanakah keterlibatan anak dalam pembelajaran PJOK yang tentunya bagian aktivitas ataupun hal-hal yang tentunya bisa terlibat semua dalam kegiatan PJOK tersebut. Barangkali itu Kak. Ya, luar biasa sekali. Beri tepuk tangannya untuk Kak Arif. Ini berarti mun 2000 mah teu bisanya. Jabarannya sangat luar biasa Kak Arif. Nah, mungkin kakak-kakak semua yang ingin raise hand kembali mengenai pemahamannya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang kita ketahui yang 9 itu praktik, tujuan pembelajaran, keaktifan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ke-9 kriteria itu mendukung terhadap paradigma yang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin satu orang lagi. Ada 4 kriteria pengalaman belajar peserta didik gitu yang kemarin kita pelajari. Nih, ada dari kolom chat, dari Kak Nia.
Paradigma yang berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK sangat penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengikuti aktivitas fisik saja, tetapi juga benar-benar terlibat dan mendapatkan manfaat maksimal dari setiap pengalaman belajar. Nah, berarti di sini para siswa memiliki pengalaman belajar, jadi pembelajarannya bermakna untuk dia, untuk para peserta didik itu sendiri. Luar biasa sekali Kak Nia. Nah, sekarang refleksi selanjutnya adalah, nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak-kakak semua terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Seperti yang kita lakukan pada saat tatap muka, ada strategi mengajar, gaya mengajar, model mengajar, dan sebagainya. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terkait itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak semua terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo, resmen kakak-kakak semua. Ayo, kayak saya tuh, kayak Ter udah bersuara. Kayaknya ingin berpendapat nih. Ya, siap. Sedikit ya, Kak, terkait refleksi yang setelah saya mengikuti PKG ini, lebih memahami bagaimana arti yang sering digaungkan gitu ya, berpusat pada murid. Akhirnya saya menyimpulkan ya ke depan ingin menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, ya esensinya di mana murid itu bisa belajar dengan mandiri dan bertanggung jawab, di mana kita yang pasti akan menerapkan model pembelajaran yang menunjang berpusat pada murid seperti problem based learning, terus discovery dan lain-lain. Artinya jangan sampai kita mengikuti program ini hanya sekedar ucapan berpusat pada murid dan lain-lain, tapi aktualisasinya sama saja. Itu mungkin kita menjadi guru yang tidak amanah. Terima kasih. Apakah ketika strategi mengajar ini sudah kakak pahami, paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik itu mendukung sekali nggak strategi-strategi yang kakak pelajari ini? Mendukung tidak? Sangat mendukung, Kak. Sangat mendukung. Strategi yang didapat di dalam modul PKG PJOK ini artinya memberikan wawasan ya yang lebih, yang tadinya hanya sekedar di permukaan pemahaman saya, ternyata lebih banyak, bahkan lebih dalam, lebih spesifik ke dalam pembelajaran PJOK. Oke. Nah, kemudian ada Kak Muhammad Rizky Dwi Putro. Nih, silakan. Setuju nih katanya. Mana nih Kak? Setuju gimana nih Kak? Ya, makasih Kak kesempatannya. Mungkin kalau menurut pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma yang saya terapkan untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi setelah kemarin mempelajari beberapa strategi, gaya mengajar, dan metode, itu menerapkan paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik agar pembelajaran ke depan itu menjadi lebih baik dan tidak monoton seperti itu saja, karena ada beberapa strategi, terus gaya mengajar dan metode mengajar kita bisa terapkan sesuai dengan kemampuan siswa, dengan kebutuhan siswa, agar pembelajaran tersebut lebih bermakna dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Mungkin dari saya segitu, Kak. Terima kasih Kak Rizky, dapat dipahami ya oleh kakak-kakak semua. Apa yang disampaikan Kak Rizky tentunya berpusat pada murid dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Nah, kita tahu bahwa kemarin kita telah mempelajari tentang model pendidikan gerak, konsep gerak itu sendiri, kemudian apakah pemahaman kakak itu terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silahkan untuk raise hand. Saya tunjuk mungkin ya, kalau tidak ada yang raise hand. Silahkan Kak Monika. Kak Monika. Iya, Kak. Ya, silahkan Kak. Oke, kalau menurut saya sih dari model pendidikan gerak itu kan ada 3 konsep, ada 4 ya. Konsep tubuh, konsep gerak, dan konsep keterhubungan itu. Jadi di antara keempat konsep itu saling berkaitan dan pembelajaran itu ada di PJOK itu, gitu. Sehingga berpusat pada peserta didik. Apa sih yang mengaitkannya Kak ketika keempat konsep gerakan itu berpusat pada peserta didik? Apa sih yang menghubungkannya gitu? Iya, jadi di antara keempat itu tuh ada gitu Kak, misalnya konsep gerak di dalam pembelajaran PJOK itu semua gerakan tubuh itu bergerak gitu. Terus konsep usaha, konsep keterhubungan, semua jadi di antara keempat konsep itu ada. Ada juga. Jadi peserta didik itu aktif bergerak, begitu maksudnya? Iya, betul Kak. Oke. Mungkin dari Kak Rizky sudah, Kak Yaser sudah, kemudian Kak Deden nih. Silakan Kak Deden. Kak Deden. Kak, ya hadir Kak. Oke, menurut saya Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait mode pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap mode pendidikan gerak sudah mendukung? Sangat sudah Kak ya. Kita kan udah mempelajari semua yang dari modul dari 1.6 sampai sekarang sampai 2.6. Yang salah satunya itu Kak menyusun rubriknya Kak. Jadi asesmen sangat fleksibel disesuaikan dengan beberapa faktor yang menggambarkan penggunaan keterampilan gerak secara kontekstual melalui aktivitas nyata peserta didik Kak. Jadi yang kita nilai itu dari tujuan pembelajaran, keterlibatan peserta didik, kriteria penilaian yang relevan, deskripsi tugas atau tugas dan lainnya Kak. Menurut saya seperti itu Kak. Ya, jadi kalau misalkan dihubungkan dengan nilai begitu dengan asesmen, tentunya keempat aspek itu dinilai ya, ikut dinilai begitu mungkin ya. Atau mungkin dari teman-teman semua bisa menjabarkan maksud dari Kak Deden? Silakan Kak Rahmat. Iya, terima kasih. Mungkin menambahkan saja terkait konsep gerak, mungkin maksudnya adalah akar ya, Pak ya. Kalau kita analogikan di sini, apalagi terdapat konsep gerak yang seperti tadi Kak Monik sudah sebutkan bahwa ada konsep ruang, konsep tubuh, konsep usaha, dan konsep terhubungan. Di sini adalah akar atau fondasi kita sebagai guru PJOK untuk memastikan bahwa konsep gerak ini menjadi salah satu landasan yang penting untuk nantinya mengembangkan peserta didik mau ke arah mana. Sehingga kita sebagai guru PJOK menilai sesuatunya dari dasarnya dulu. Jika melihat dari keterhubungan, maka keempat-empatnya itu saling keterhubungan untuk menentukan asesmen mana yang bisa kita pakai untuk menentukan sebuah penilaian. Mungkin seperti itu dari Kak Deden. Terima kasih Kak Novi. Berarti memang betul-betul koneksi antara materi saling keterhubungan dari modul 2.1 sampai kemarin itu 2.6 gitu ya Kak ya. Mungkin dari satu lagi dari Kak Nurul. Kak Nurul. Kak Nurul, hadirkah Kak Nurul? Lagi sholat kayaknya Pak. Oh, lagi sholat. Oke. Kita
ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan raise hand untuk bisa berpendapat kakak-kakak semua. Atau saya ini lagi, saya capit-capit lagi. Senangnya dicapit-capit ini kelompok ini, kelas ini. Saya capit Kapatin aja deh. Silakan Kapatin. Padahal ini tuh kelasnya pintar-pintar semua, kalau ngasih pendapat tuh keren-keren semua. Ini tapi kalau disuruh siapa duluan ini gimana nih? Oke, siap. Kapatin, silakan. Baik, terima kasih Kak Novi. Di sini mengenai sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran, fokusnya kita kepada peserta didik. Di sini kita dapat mengetahui potensi dan kondisi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK khususnya. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana sih kondisi fisik dari siswa atau peserta didik kita, sehingga apabila nanti siswa kita masih ada yang mungkin kondisi fisiknya di bawah, kita dapat memberikan treatment atau latihan-latihan kebugaran yang nantinya dapat meningkatkan dari kondisi fisik siswa kita atau peserta didik kita. Baik, itu saja Kak Novi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu ketika kita ingin mengetahui kebugaran yang dimiliki oleh para peserta didik. Adapun hal-hal yang bisa kita upayakan adalah salah satunya memberikan latihan, begitu, yang saya tangkap mungkin ya dari pendapat Kapatin. Apakah anak itu sudah bugar atau tidak? Ketika anak itu memiliki kebugaran yang rendah, mungkin bisa dilakukan dengan latihan-latihan, begitu Kapatin. Iya, Kak Novi. Namun ketika kita memahami kebugaran itu sendiri, apakah sudah nih kebugaran itu sendiri yang kita pahami kemarin sudah tidak berpusat pada peserta didik? Kira-kira keterhubungan yang terlihat di situ apa sih gitu? Silahkan kakak-kakak mungkin ada pendapat lain. Kemarin kan kita sekarang tahu nih. Oke, silahkan Kak Ineng, raise hand. Baik, terima kasih Kak Novi. Jadi kalau melihat pertanyaannya sejauh mana pemahaman terkait modul pendidikan kebugaran itu kayak flashback lagi aja pas saya waktu kuliah. Karena memang di jurusannya di situ. Tapi ketika ada keterhubungan bagaimana sih bisa merubah paradigmanya, itu baru mungkin akan saya rubah gitu. Karena ternyata yang selama ini saya terapkan terkait dengan proses pembelajaran kebugaran jasmani ya, kalau dari segi konten materi, itu saya melenceng jauh ternyata gitu. Jadi yang saya praktekkan itu adalah ketika masa mungkin pada saat saya pernah menjadi atlet gitu kan, kemudian hanya intensitasnya yang dikurangi, kemudian hanya bebannya yang dikurangi gitu. Padahal kalau dari segi proses pembelajaran, segi pemahaman kepada siswa itu sangat jauh sekali, dan mungkin manfaatnya ada, hanya saja tidak akan lama ya. Kemasannya, cara bagaimana kita memahamkan kepada anak gitu, untuk melatih daya tahan aja tuh nggak melulu mesti kita jogging jauh-jauh panas-panas gitu kan, gurunya teriak-teriak dan lain sebagainya gitu, anak di bawah pressure dari gurunya. Ternyata dalam permainan-permainan yang sederhana melibatkan siswa itu bergerak, itu adalah merupakan implementasi atau paradigmanya di situ berubah. Jadi kalau misalkan selama ini yang sudah saya jalani sudah sesuai keberpihakannya kepada siswa atau belum terkait dengan kebugaran jasmani, saya rasa belum. Tapi kalau misalkan proses pemberian atau pemahaman dari konten kebugaran itu sendiri sejauh ini, jadi saya teringat kembali gitu, diingatkan kembali, dikuatkan kembali. Begitu mungkin Kak Novi kalau untuk saya pribadi pengalamannya. Terima kasih. Sama-sama, ternyata Kak Ineng ini ya, jadi sambil merefleksi kembali ya Kak ya, pembelajaran yang telah dilaksanakan.
ternyata ketika pemahaman ini dimiliki atau didapatkan oleh kita, sudah sejauh mana sih gitu, ini sudah sesuai apa belum sih gitu, jadi kita bisa merefleksi itu. Oke, kita ke Kak Iwan. Silakan Kak Iwan untuk bisa menyampaikan gagasannya atau idenya terkait kebugaran ini nih. Sejauh mana nih pemahamannya? Kak Iwan kayaknya izin Kak Novi. Oh izin, oke. Oh Kak Nurul nih, raise hand. Silakan. Cek suara dulu Kak, tadi kayaknya nggak terdengar deh. Oh, Sekarang ada suaranya nggak Kak? ada Kak, ada. Oh iya, ini saya memakai dua perangkat Kak, yang satu di laptop kayaknya suaranya tidak keluar, jadi saya ini memakai HP gitu. Silakan. Ya, sejauh pemahaman saya mengenai model pendidikan kebugaran yang berpusat pada peserta didik, jadi yang saya ingat setelah kita mempelajari prinsip-prinsip dan lain sebagainya, itu tujuan utamanya adalah bukan untuk meningkatkan. Jadi tujuannya adalah menyadarkan siswa bagaimana cara membugarkan dirinya sendiri yang nantinya bisa atau peserta didik bisa terapkan di luar sekolah gitu. Jadi artinya siswa itu atau peserta didik mampu memahami prinsip ini, oh nanti saya bisa melakukannya sendiri gitu di luar sekolah atau tidak bersama gurunya. Mungkin seperti itu Kak hubungannya dari model pendidikan kebugaran ini dengan berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak. Kak, gimana? Sudah selesai? Sudah, mantap Kak Nurul. Ya, putus-putus ya. Aduh. Aman Kak Nurul, aman. Sinyal Kak Fasil kayaknya memang. Kayaknya Kak Fasilnya agak jelek sinyalnya. Ineng, dilanjut saja Kak Ineng. Bujuk Bu saya. Kenapa? Bukan di sayanya berarti ya? Dilanjut. Udah Ineng udah mantap itu memang poin pentingnya adalah kita tidak untuk membugarkan peserta didik, saya setuju sekali, tapi memberi kesadaran terhadap peserta didik bahwa mereka harus sadar dari dirinya bahwa kebugaran itu perlu, sehingga keterkaitan terkait pembelajaran yang lain, asesmennya akan berjalan, tidak perlu repot kita bikin program, tapi mereka sadar akan hal itu. Sekalian nunggu Kak Fasil gitu. Mungkin begitu Pak Nurul ya, maksudnya itu ya? Ya betul, mantap Kak Tio. Kalau aku yes. Siap. Nah, masih terdengar suara Kak saya? Masih Kak, sempat hilang tadi, macet kayaknya. Masih, tapi agak putus-putus Kak Fasil. Tapi kamera saya on ini, terlihat nggak? Atau On, Kak. Terlihat Kak. Terlihat Kak, terlihat. Saya terlihat Kak. Terima kasih. Jelas. Iya, mungkin sinyal dari saya ya kurang bagus. Namun sedikit tadi yang saya pahami atau yang saya dengar dari Kak Nurul terkait dengan model kebugaran, pendidikan kebugaran itu tidak mengajarkan kita untuk melatih anak supaya bugar, tetapi memberikan pemahaman bagaimana peserta didik itu bisa bugar, begitu ya. Kesadaran, memunculkan kesadaran bagaimana sih supaya kita hidup bugar, begitu. Pada intinya seperti itu. Nah, kakak-kakak semua tentang sport education model nih, sejauh apa pemahaman terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap SEM itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini pasti sudah santapan Kak Adri nih kayaknya barusan. Ya, Kak Ahmad dulu apa saya dulu nih? Oh, ini yang pertama siapa dulu, Kak Ahmad atau Kak Adri? Kak Ahmad dulu aja. Oh, silakan. Kak Ahmad, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih diskusinya, refleksi mengkaitkan antara materi per materi atau materi. Suaranya kurang keras Kak, karena berisik mungkin di luar, ya di belakang. Oke, makasih. Ya, terkait SEM, Sport Education Model, ini awalnya sependapat dengan teman-teman ketika di kelas kita diskusi bahwa SEM ini sering kita lakukan, melibatkan murid. Hanya kita secara spesifik dan secara teoritis baru nyadar ketika di kegiatan PKG PJOK. Mohon maaf, suara saya jelas belum ya? Sedikit. Halo? Sedikit terdengar. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita sudah melakukan, hanya baru nyadar, oh ternyata itu. Kemudian ada hal yang menarik, ini khusus saya pribadi, yang memang bertugas di SMA. Saya sering melakukan minimalnya SEM itu di kelas ya, di pembelajaran. Seperti yang pernah saya sampaikan atau praktekkan ketika simulasi mengajar, walaupun hanya 10 menit ketika kita di praktek di lapangan waktu tetap muka ya. Nah di situ pemahaman saya tentang SEM yang sederhana ketika ini kan tujuannya bagaimana pembelajaran ini berpusat pada peserta didik ya, pada murid. Nah menurut saya pribadi dengan dengan SEM ini sangat strategis sekali ketika kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui SEM ini gitu. Dan kita kemarin sudah praktek yang luar biasa menurut saya pribadi, itu sangat matang sekali, walaupun perencanaannya sangat sederhana tapi pelaksanaannya luar biasa. Dan tentunya saya dengan pengalaman kemarin pada saat tetap muka dengan SEM ini itu sangat menunjang untuk saya pribadi, minimalnya lebih percaya diri lagi ketika saya pulang ke sekolah ke Cirebon, dan ingin sekali dengan SEM yang sebelumnya saya pahami dengan yang sekarang lebih paham lagi, lebih nyata lagi, sudah dibahas di tatap muka, dan insya Allah itu modal penting untuk saya pribadi. Terima kasih Kak, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa yang disampaikan oleh Kak Ahmad itu sangat menggambarkan bahwa pembelajaran kemarin yang kita lakukan secara tatap maya itu bermakna sekali begitu ya. Karena ini bekal bagi kita untuk sekolah kita nantinya, khususnya mungkin nantinya umumnya bagi peserta diseminasi atau teman-teman kakak-kakak semua di kabupatennya masing-masing tentang SEM ini, bisa bertukar pikiran, diskusi atau memberikan gambaran terkait SEM. Nah ini merupakan bekal baru begitu ya. Mungkin kalau untuk Kak Arif mungkin ya sudah ini, Kak Ineng yang kemarin sudah tahu juga begitu. Namun tentunya seperti apa komplitnya kan kita pelajari di tatap muka itu. Mudah-mudahan dengan SEM ini kita lebih memahami atau memberikan gambaran kepada kita kegiatan-kegiatan olahraga seperti apa sih yang bisa berpusat pada peserta didik. Nah, salah satunya bisa kita lakukan melalui kegiatan SEM itu. Nah, oke. Dari Kak Adri. Sekarang, apakah Kak Adri masih ini? Ya, masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana pemahaman saya terkait SEM ini? Untuk saya pribadi, sekolah dasar ini hal yang paling penting, karena selama saya
mengajar selama saya mengajar selama ini sebelum mengikuti kegiatan PKG ini dan sebelum mengetahui SEM, terkadang banyak anak yang mungkin untuk perempuan ya, kalau udah panas males nih. Nah itu, jadi setelah saya mengikuti kegiatan SEM ini ternyata masih banyak hal-hal yang saya tidak bisa, belum bisa berpusat pada peserta didik. Jadi masih dominan ke laki-laki. Nah, dengan mengenalnya SEM ini, dengan kegiatan kemarin, luring sampai dari awal dan akhir, ternyata kita bisa memberikan pengalaman baik itu secara teknis atau non teknis. Yang penting itu peserta didik ikut gerak dengan salah satu permainan. Dan yang penting kan pada saat sekolah dasar itu gerak fundamental itu paling penting, karena akan menjadi awal mereka ke jenjang selanjutnya, Kak. Jadi baik dari secara teknis dia bisa, ataupun secara teori bahwa kegiatan tersebut peserta didik mampu menguasai atau memahami. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setuju ya semua bahwa SEM ini sangat-sangat mendukung sekali terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Melalui model peran yang dialami oleh peserta didik atau yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai peran itu adalah salah satu kegiatan yang bermakna bagi peserta didik. Nah, yang terakhir adalah sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait asesmen otentik. Apakah pemahaman saya terhadap SEM, bukan SEM mungkin ya, apakah pemahaman saya terkait asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan, Kak Rizky Putra. Kak Rizky. Kak Rizky Putra hadir? Ya, Kak. Nah, ini Kak Rizky Putra. Ya. Silakan, Sinyalnya Kak. ada ini jelek, Kak. Kurang bagus ya. Ini tentang asesmen otentik ya, bukan SEM lagi. Oke, yang sejauh mana pemahaman asesmen otentik ya, Kak ya? Jadi kalau menurut saya untuk penilaian otentik di sini itu hasil dari peserta didik, Kak. Hasil belajar dari peserta didik yang efektif. Maksudnya gimana nih, Kak? Hasil dari peserta didik gimana nih maksudnya? Mungkin lebih dijabarkan kembali. Nih, apakah asesmen yang kakak pelajari kemarin di tatap muka kemarin, apakah sudah mendukung terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Asesmen otentik yang kita lakukan, yang kemarin kita pelajari, apakah sudah mendukung terhadap paradigma PJOK yang berpusat para murid? Silakan, Kak Arif. Kak Iwan dulu mungkin. Silakan, Kak Arif. Oh iya, baik, terima kasih. Oh, siap. Teraskan pada saya. Ais. Pak Iwan, Pak Iwan. Boleh. Saya dulu tuh ya. Iya, Pak Iwan.
Taiwan ngegas. Kasih Kak Fasil. Menurut saya bagaimana atau sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik ya, paradigma saya terhadap PJOK. Mungkin ya dari asesmen otentik ini kan berdasarkan kenyataan ya, secara keseluruhan dalam artian siswa mampu menerapkan pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Bukan hanya siswa mampu mempraktekkan dribbling, bukan hanya itu, tapi siswa dapat mempraktekkan seluruh permainan, baik itu dari sikapnya, terus psikomotornya, afektifnya, sehingga siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu Kak. Adapun dalam penilaiannya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita sajikan, mulai dari tujuan dan sebagainya. Itu dianggap sudah merubah paradigma saya terhadap pendidikan PJOK yang berpusat kepada peserta didik gitu Kak. Jadi apapun kegiatannya itu semuanya berpusat peserta didik, bukan hanya dalam satu kegiatan aja. Semua udah dikemas dalam satu kemasan Kak. Terima kasih Kak. Mohon maaf. Terima kasih Kak Iwan. Mungkin dari Kak Arif? Ya, sedikit menambahkan aja dari barusan dari Kak Iwan. Memang untuk yang saya pahami untuk asesmen otentik ini tentunya sangat mendukung sekali terhadap pembelajaran yang kita lakukan, dan memang kita baru tahu juga sekarang bagaimana otentik, bagaimana SEM. Awalnya SEM itu hanya sebatas di lapangan, ternyata pengorganisasian dari mulai perencanaan sampai akhir itu sangat kompleks sekali. Dan untuk otentik itu sendiri kita tidak bisa menilai peserta didik, tidak hanya menilai peserta didik dari hanya satu parsial saja, misalkan hanya bagian dribbling atau hanya bagian shooting dan lain sebagainya. Hanya seperti itu kita bisa langsung mengetahui bagaimanakah si peserta didik ini dapat diterapkan secara nyata, kontekstual di lapangan, dalam sebuah permainan tentunya. Dan memang dalam sebuah permainan tersebut secara otentik asesmen tersebut bisa kita lakukan, dan terlihat dalam otentik tersebut baik itu dari keterampilannya, pengetahuannya, kognitifnya ataupun afektifnya sangat terlihat sekali. Jadi kita bisa mengetahui seluruh kemampuan-kemampuan peserta didik tercurahkan dalam sebuah permainan ataupun dalam asesmen otentik itu tersebut. Barangkali itu, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Arif. Apakah asesmen otentik itu ketika kita melakukan asesmen atau penilaian, apakah murid dilibatkan? Oke, silakan Kak Ineng. Ya, pada asesmen otentik, keterlibatan murid yang jelas dari segi apa ya namanya, dari segi struktur keilmuan memang harus dilibatkan. Tapi kalau ini mah ya dulu gitu, ini berbicara pengalaman. Sebelum paham banget dengan modul ini, pelibatan siswa sangat terasa gitu. Walaupun cuma hanya sekedar memahami dengan tujuan supaya anak tetap fokus dan tetap mengikuti pembelajaran kita. Jadi nanti kita saling menilai ya gitu. Jadi keterlibatan siswa pada saat proses penilaian atau pada saat proses asesmen apapun itu, saya kira keterlibatan siswa itu sangat terlibat gitu Kak. Mau itu otentik, mau itu belum otentik, tapi keterlibatan siswa dalam sebuah proses asesmen itu pasti akan terlibat gitu. Terima kasih Kak Novi, asumsi saya. Ya, sama-sama. Mungkin yang kita kenal itu peer assessment begitu ya. Anak saling menilai. Nah, ini ada Kak Ajis, silakan untuk raise hand. Silakan untuk menyampaikan pendapat. Bagi ngiring nimbrung bisi katemak ku kapasil. Terang dah. Kak Ajis mungku acan nyarios ya. Parah mah kudu suri atau
Sebetulnya sudah sangat lengkap ya dari Pak Iwan, dari Pak dosen, diperkuat sama Kak Ineng juga. Saya hanya sedikit saja terkait asesmen otentik ini, bukan hanya apa tadi yang sebut Kak Ineng itu kan, penilaian dari segi psikomotor, kognitif, afektifnya gitu kan. Jadi di sini dalam penilaian otentik ini menurut saya sangat meningkatkan sekali keterlibatan dan kepuasan siswa, terutama di sini. Kok ketawa Kak Pasil ya? Dan bukan hanya itu, penilaian otentik ini dapat sangat berkontribusi gitu untuk meningkatkan keterampilan siswa, karena di sini yang dilihat itu segi kemampuan dan keterampilan siswa yang nyata kita nilai gitu. Hanya itu saja sih yang saya bisa ungkapkan. Ya, setuju Kak Rahmat, setuju? Sangat setuju Bu, luar biasa. Keep applause, tepuk melingkar buat Saya ketawa tuh ini buyar konsentrasinya dengan karaoke tuh. Makanya kalau ini aduh Kak Rahmat ini. Kak Rahmat tuh bikin ini aja kayak artis, bikin apa namanya tuh, sensasi terus. Iya. Nah, selanjutnya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik adalah tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini adalah tentunya ketika kakak-kakak memahami keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ini sangat berhubungan dengan paradigma perubahan diri yang akan kakak miliki nantinya dan kelas dalam PJOK. Jadi ilmu pedagogik yang kakak miliki itu nanti akan merubah paradigma pemikiran kakak-kakak terhadap pengelolaan kelas maupun pengelolaan pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing. Begitu ya kakak-kakak semua. Nah, sekarang kita masuk pada, mungkin Kak Nia, apakah ingin berpendapat? Saya belum mendengar Kak Nia. Apa kita lanjut saja? Cuma berpendapat Bu. Mungkin Kak Nia lagi ini ya. Kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini adalah kegiatan atau tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak buat. Dan tentunya harus kakak-kakak pahami. Di sini, ini adalah pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh saya sebagai fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak semua dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi intinya kakak-kakak semua ini ditugaskan kembali untuk membuat video pembelajaran, di mana kakak-kakak harus mulai melakukan video pembelajaran itu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran dilakukan. Begitu ya kakak-kakak, sudah ini ya, maksudnya sudah nempel ya ke kakak-kakak semua, ke pemikiran kakak-kakak semua, sudah dipahami ya? Nah. Sudah Kak. Oke. Keterampilan merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKK PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, telah kita pelajari ya, sebagai guru kita harus memiliki lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian
merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ketiga aspek tersebut harus terlihat di dalam kegiatan video pembelajaran tersebut. Ini ya, tiga aspek ini ya yang harus kakak-kakak lakukan. Apakah video ini telah memenuhi ketiga aspek tersebut? Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya, oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Nah, kemarin kakak-kakak sebelumnya telah mengirimkan RPP. Kita telah membahas RPP yang di tatap maya. Kemudian saya katakan bahwa RPP-nya belum sesuai dengan backward design. Sudah bagus RPP-nya, hanya saja tidak sesuai backward design. Mohon kakak-kakak untuk mengirimkannya kembali. Tapi ternyata ketika saya melihat RPP-nya masih gitu aja gitu ya. Nah, untuk ini saya mohon ketika kakak-kakak membuat RPP harus sesuai ya kakak, sesuai dengan tugasnya. Jangan RPP yang kemarin dikirim lagi, yang penting tugas masuk gitu. Gitu. Kalau kakak-kakak berpikir seperti itu, saya juga akan berpikir yang penting saya menilai, gitu ya. Jadi itu nilainya masuk lulus atau tidak ya nggak peduli gitu. Udah aja saya juga yang penting nilai gitu. Nah, jadi kakak-kakak mohon untuk mengirimkan RPP yang sudah sesuai dengan tugas pengantar tugas yang saya sampaikan. RPP atau modul ajar yang dibuat itu memuat rencana asesmen otentik. Nah, kemarin asesmen otentik itu kita ada tujuan pembelajaran, kemudian keterampilan apa yang digunakan, kemudian level-levelnya gitu, komponen kriterianya gitu kan sudah dipelajari. Apakah itu masuk ke tahap berkembang, awal berkembang, kemudian yang terakhir adalah mahir. Itu ya. Nah, itu ada di modul. Jadi rubrik atau asesmen otentiknya harus sesuai dengan modul yang dipelajari kakak-kakak semua di LMS. Nah, kemudian yang kedua adalah rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Praktek mengajar di kelas masing-masing. Ada bagusnya kalau PJOK itu bagusnya di luar ya Kak. Kalau di dalam kan kemarin praktik, jadi terlihatnya hanya tumbal. Kalau di lapang kan kegiatan siswanya lebih terlihat. Tapi apapun itu yang penting saya minta ini berpusat pada murid. Nah, rekam video berisi satu kegiatan awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Maksimal ya, maksimal pembelajarannya, isi pembelajarannya, inti pembelajarannya adalah 30 menit maksimal. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, yang keempat adalah refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima adalah testimoni peserta didik. Artinya kakak-kakak semua harus membuat video atau testimoni dari para peserta didik. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Terkait Bisa, pembelajaran ya Kak ya? Testimoninya berarti terkait iya, testimoninya. Ya terkait itu pembelajaran. Disatukan videonya atau terpisah Kak kalau untuk testimoninya? Disatukan kayaknya Kak, disatukan. Disatukan berarti mungkin lebih intinya 30 menit, mungkin bisa ke 50 menit ya Kak ya kalau ada testimoni. Berapa peserta didik Kak testimoninya? Pokoknya Putra intinya putri atau putra saja atau putri saja, satu orang. Bebas lah, yang penting ada testimoni dari para peserta didik begitu. Siap. Keterkaitan pembelajarannya berarti ya Kak ya? Apakah itu Iya. sudah oke, siap. Iya, seperti itu. Ya. Dari Kak Ineng barusan cukup? Tidak? Hampir sama dengan Kak Rahmat Kak. Jadi testimoni itu berarti dalam satu durasi waktu proses pembelajaran ya. Artinya tidak ada editing kayak ketentuannya tidak ada editing ya. Jadi tidak. Timelinenya running terus, berarti si testimoni itu adalah bagian dari video pembelajaran yang kita buat gitu. Itu ya, maksudnya seperti itu kan Kak ya? Atau kayaknya kalau testimoni bisa deh. Setelah itu ada testimoni dari peserta didik.
Apakah Karena memungkinkan tidak? Memungkinkan nggak kalau misalkan testimoni yang dilakukan peserta didik itu masuk ke area itu? Sebetulnya kan kalau dilihat sih ini ada refleksi pasca pembelajaran. Artinya kan itu pada saat umpan balik ketika kita prosesnya tanya jawab itu bisa dijadikan testimoni sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan testimoninya jauh lebih bebas kayak pertanyaannya juga nggak berkaitan dengan pembelajaran itu mungkin bisa saja gitu. Makanya khawatirnya itu harus dalam timeline video pembelajaran kita harus dalam satu durasi itu, berarti kan konteksnya nggak keluar. Makanya tadi dipertegas sama Kak Tio. Apakah berarti terkait dengan pembelajaran aja atau dari seluruh gitu. Maksudnya biar Kalau refleksi pasca pembelajaran mungkin itu refleksi tentang pembelajaran ya. Kalau testimoni itu apakah anak bisa merasakan? Apakah anak bisa merasakan ini loh pembelajaran ini sudah tapi kalau anak diungkapkan berpusat pada murid mungkin tidak paham. Tapi dengan gambaran anak-anak bisa berpendapat, oh ternyata Kak, Pak ini menyenangkan. Ada hal baru apa misalkan gitu. Itu sudah menjadi testimoni lah gitu ya. Berarti di timeline yang berbeda ya Kak, di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda kayaknya bisa kalau setelah Masih itu ragu bisa ya? harusnya setelah itu. Jangan di itu. Jangan diedit ya Kak. Jadi Misalkan jangan di hari berikutnya. Testimoni itu jangan masih di hari yang sama tapi masih di hari sama. Oke, paham. Siap. Makasih Kak Novi. Ya. Soalnya kalau berbeda nanti anaknya pemikirannya akan berbeda lagi. Gitu. Guru hilapnya kayaknya. Nanti Kakak ini kita akan berdiskusi tentang atau pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan nanti ya Kak ya. Saya akan mencoba menjelaskan dulu. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Nah, Kakak-kakak, di sini jelas ya, saya sebagai fasilitator tentunya harus menilai kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dengan video yang diunggah. Jadi kalau RPP-nya misalkan sepak bola, ternyata video yang diunggahnya adalah bola basket kan itu tidak mungkin ya. Jadi mohon kakak-kakak semua dibaca dulu. Takutnya yang penting terkirim gitu ya. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan enggak lah, kalau saya mah percaya kelas ini mah udah kelas internasional kalau kata saya bilang. Jadi udah pada keren-keren gitu lah ya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Itu adalah dari siapa ya? Oke, Mary. Mary apa itu Kak? Kak itu? Itu sampai nggak terlihat. Ebner. Essenbach ya. Nah, gitulah itu ya. Kemudian moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini saya ya. Aspek penilaian, lini masa, melakukan refleksi. Nah, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam pengembangan modul ajar dapat melihat kembali. Nah, kakak-kakak semua dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Atau kita kenal adalah backward design itu. Kemudian pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik, kakak-kakak semua. Nah, kemudian yang B adalah implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang seragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK,
dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau kita kenal asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Itu ya kakak semua. Jangan lupa backward design harus terlihat di situ ya. Mohon izin kakak-kakak semua. Yang D adalah menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari. Nah, ini jangan lupa ya. Yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP. RPP modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, asesmen itu berarti ya kakak-kakak harus dilampirkan di dalam RPP atau modul ajar yang kakak-kakak buat. Itu ya. Ya kemarin Mahir awal berkembang gitu ya. Cukup. Nah, sudah ya. Sudah apa belum? Belum ya? Satu lagi. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum 2 det pada LMS. Ini kakak-kakak semua jangan lupa ya, RPP itu kadang sebetulnya di LMS kakak-kakak itu RPP sama linknya itu bisa disematkan dua-duanya tidak? Karena saya tidak bisa masuk ke LMS kakak-kakak. Pengalaman saya enggak, Kak. Kalau kemarin jadi tumpuk-tumpukan ya? Jadi yang case-nya yang kemarin Kak Novi WhatsApp saya, kalau tugas video saya belum terupload. Karena yang pertama saya upload itu video, terus di jeda berikutnya karena modulnya belum saya kerjakan, akhirnya saya upload kembali untuk modulnya. Ternyata modulnya ada, si videonya yang ke-hide. Jadi bingung saya untuk menambahkannya gimana. Akhirnya kan kata Kak Novi, solusinya adalah ditambahkan di kolom chat gitu. Itu aja mungkin Kak, jadi saya belum begitu paham yang di cara kerjanya di LMS ini seperti apa untuk penambahan tugas-tugas gitu. Iya, sama Kak Masil juga di situ di video ketika upload tidak ada, jadi berarti di situ tidak ada seperti dulu kita GP, maksudnya di itunya link gitu di atasnya kita kayak nggak ada ya? Ada, paling juga adanya di diskusi ya. Oke. Mohon maaf ya, memotong dulu kakak-kakak semua. Ini aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, yang tadi 3 itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Di situ harus terlihat ya. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik itu harus interaktif. Kemudian memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi umpan balik lah. Jadi di situ harus terlihat. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di situ ada pembukaan, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, dari pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan dan pendampingan peserta didik, kemudian penggunaan strategi pembelajaran, kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian penutupan proses belajar. Di situ harus terlihat ya kakak-kakak semua. Yang ketiga adalah aspek merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak merancang asesmennya, kemudian menerapkan asesmennya. Asesmen bisa dilihat dia melalui RPP, kemudian apakah asesmen itu dilakukan atau tidak bisa terlihat nanti pada saat kakak-kakak melakukan video pembelajaran. Melakukan pembelajaran yang akan saya lihat nanti di video pembelajaran tersebut.
Oke. Nah, ini adalah tugas ya, Kak Abdul. Kak, untuk memumpungnya nanya ini tadi Gimana Kak kalau Ahmad? asesmen maksudnya ya asesmen itu masuknya ke ini ya ke inti ya maksudnya ke 30 menit itu ya jangan di luar 30 menit di video. Halo? Iya Kak. Oke kita. Berarti masuk ke 30 menit itu ya. Halo? Iya Kak. Jadi yang tidak. Nah di sini. Jadi yang kegiatan pelajaran itu 30 menit. Betul, masuknya ke pembelajaran inti, Kak. Baik, baik, Kak. Masuknya ke pembelajaran inti. Kalau penutup itu mungkin hanya apa namanya? Kayak penutupan gitu. Tapi kalau asesmen itu masuknya ke inti ya. Nah. Nih, sekarang refleksi ya, merefleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak akan membuat sebuah refleksi dari pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan atau aksi nyata yang telah kakak lakukan. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada murid. Sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, and know what. Itu kakak-kakak yang kita kenal di modul 1 itu apa namanya? Refleksi apa, Kak? Ya, betul. Framework itu ya, kayak share yang Borton itu. Ketiga ini. Jadi silakan kakak-kakak buka lagi, pelajari lagi, refleksinya harus sesuai dengan itu ya. Kemudian ini adalah salah satunya untuk membantu kakak-kakak menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama adalah tentang what untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Mungkin kakak-kakak bisa di screenshot ya, takutnya lupa. Kemudian tahapan kedua adalah pernyataan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 1.2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahapan refleksi terakhir adalah pernyataan what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan mengajar PJOK di masa yang akan datang. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Oke, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kakak-kakak semua dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi ketika jangan mendeskripsikan gini, awal saya hanya, mungkin ada pendapat lain, jangan hanya pada awal saya belajar ini, kemudian tahap akhir saya belajar. Nah, tetapi kakak-kakak juga harus menjelajahi, ternyata di situ pembelajarannya saya menemukan apa, di dalam proses pembelajaran ternyata ada ini. Benar tidak? Halo, kakak-kakak semua? Ya Kak, sempat nge-freeze hilang suara kakaknya. Halo? Iya Kak, sempat hilang sedikit tadi. Ini masih terdengar nggak sih? Kak? Masih Kak, masih. Masih Kak. Kalau saya semuanya pada ada Kak, ada Kak. Cuma tadi putus-putus Kak. Oke.
Koneksinya jelek. Jelek kayaknya nih. Saya coba lanjutkan. Ini yang kedua adalah jujur. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Kemudian, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting saja. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, kemudian rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta menjelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu ya kakak-kakak semua. Ini sinyalnya jelek nih. Maaf Kak, nggak kelihatan ini Kak, rubriknya Kak. Mungkin di LMS ada ya. Di Zoom juga ini ya, blur. Nggak kebaca Kak. Kak Deden mah kebaca kan. PPT-nya aja kirimin, Kak. Nah, itu mantap. Sebentar Kak, saya perbaiki dulu. Tulisannya terlalu imut-imut ya, Pak Tio. Imut-imut kayak kapas ya. Rubrik ada di ini Kak, di LMS juga rubrik ada. Ngopi Pak Rahmat. Siap, Kak. Sensasi terus. Gas ke. Berangkat Pak Ketu. Sudah masih terdengar nggak Kak? Terdengar. Masih Kak, jelas sekarang. Tadi sempat putus-putus Kak. Ya, sinyal di saya biasanya nggak jelek gini. Nih, kakak-kakak semua kayaknya rubrik ini di LMS ada, jadi silakan kakak-kakak lihat, karena takutnya ini tidak terlihat ya oleh kakak-kakak semua. Ya Kak? Halo Kak? Terlihat ada Kak, terlihat. Terlihat. Tidak sepenuhnya aja Kak. Itu rubrik bisa kakak-kakak pelajari. Nah, ini adalah sekarang kita masuk pada lini masa. Lini masa kegiatan aksi nyata. Yang pertama adalah penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar. Setelah sesi persiapan, aksi nyata. Kania mau bertanya, Kak. Kania, silakan. Silakan. Kak, halo? Ya. Ya, Kak, halo. aku izin sambil pulang ya. Opcam nggak apa ya? Sambil jalan pulang ini. Halo? Kak? Mana Kak? Hati-hati di jalan Kak. Iya, Kania diizinkan, hati-hati. Ya, terima kasih. Ini sinyalnya kurang bagus. Terima kasih, Kak. Nanti Kania mohon diulang Kania. Apa? Kak Pasil, saya izin sambil opcam ya. Soalnya ini sambil izin pulang, mau pulang jalan. Oh iya. Sinyalnya kurang bagus. Ini saya terpental terus soalnya. Sinyal jelek banget nih. Nomor 21C Kak.
Halo, halo Bandung. Halo. Menang hasilnya. Coba yel-yel dulu, Kak Nurul, yel-yel. Pimpin. Apa ya yang gimana? Matamu mataku atau apa ini? Itu matamu. Ya, matamu matamu lah. Itu spesialis Pak Ketu itu punya hak cipta, awas itu. Siap. Enggak, untuk kelas ini Sudah saya diizinkan bebas. sama Pak Ketu. Untuk kelas ini saya bebaskan untuk membuat yel-yel sepuasnya. Kak Fasilnya kelempar ya? Udah Coba kita Pak aja Rahmat lanjut. pimpin jadi Fasil. Siap. Mungkin. Geser lo Pinwin nih. Kalau mimpin Ayo, siap. Zoom itu nggak usah restoran kayak gitu, Bos. Kita juga punya di Halo. Kelihatan tangannya Pak Ketu ya. Kan kelihatan tangannya dong, dia ciumin gitu. Aduh, Bos, ya. istri saya, aduh. Cloning. Udah Kak, ini loh masih di record ininya, takut kasihan tugas Kak Fasilnya. Siap. Konten pembicaraannya, kontennya. Jadi PPP nanti di share dulu satu orang mungkin ya, Kak Aziz ya, atau Pak Ahmad ya. Udah aja kakak ini Gimana? di ini. Gimana Kak? Untuk RPP kan banyak konten yang harus masuk di situ dari setiap modulnya. Nah nanti mungkin satu bisa men-share terkait hal-hal apa saja yang memang takutnya ada yang nggak masuk gitu dari rekan-rekan dari RPP. Tapi nanti saya juga bisa berbagi terkait sedikit refleksi. Kita gabungkan dengan angka ini yang kemarin udah luar biasa itu. Yang mana Kak? Oh yang yang modul ajar. RPP. Oh modul ajar ya? Aku modul ajar kemarin. Kelemahannya itu pas lagi di backward design itu aku belum memunculkan eksplisit assessment-nya. Jadi assessment-nya itu harus diterangkan dulu di awal. Itu perbaikannya. Jadi pas udah aku kumpulin, aku udah perbaiki itu. Jadi nanti kita bisa bahas lagi. Zoom lagi aja kali ya, Jimit lagi aja. Jadi Sama biar soalnya tersampaikan. umpan balik dari Kak Fasil yang kemarin yang Tioma tidak ada RPP, pas upload RPP jadi hilang, upload yang video. Iya, aku juga ke ininya videonya yang hilang, modul ajarnya nggak ada karena saya uploadnya di kolom yang sama. Ternyata ada sih, kita harus masukin ke jaringan ke drive dulu kali ya. Jadi kita bisa mengirimkan URL-nya. Tapi sudah gabung lagi Kak Fasilnya. sama saya juga sampai di Japri katanya nggak muncul RPP-nya. Iya Kak Fasil suaranya lap-lap. Sudah terdengar ya? Sudah Kak. Sudah Kak. Yang mohon maaf ini ternyata ada gangguan jaringan. Saya terlempar nih. Kita lanjutkan. Tadi yang kedua adalah penyusunan aksi nyata membuat video pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah upload RPP atau modul ajar beserta video pembelajaran. Rentangnya adalah 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian penilaian karya nyata atau refleksi itu setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Berarti ini jangan dulu misalkan video pembelajaran RPP-nya nanti gitu misalkan, atau ini dulu penilaian karya nyata atau refleksi dulu gitu ya. Jadi harus tersusun sesuai dengan lini masa. Kemudian yang kelima adalah refleksi aksi nyata. Refleksi aksi nyata tatap maya. Berarti ini adalah refleksi kakak-kakak semua terhadap pembelajaran aksi nyata yang dilakukan kita di tatap maya kemarin. Itu ya. Nah, silahkan. Mungkin kakak-kakak semua ada yang ditanyakan terkait dengan aksi nyata yang akan kakak-kakak buat. Ya, silahkan Kak Fatin. Mohon maaf Kak Fasil, ini sepertinya saya juga kendala jaringan, jadi saya buka kamera lagi nggak bisa kembali lagi nutup lagi.
Ini yang saya ingin tanyakan mengenai tadi ada yang upload RPP yang modul 1.6 dan kemudian rencana saya adalah pada saat aksi nyata itu kan tadi karena Kak Fasil tadi menjelaskan kalau bisa outdoor ya di luar gitu untuk pembelajarannya. Sedangkan di modul 1.6 itu saya RPP-nya kan mengenai pembelajaran di ruangan materi tentang cedera olahraga. Dan di ini rencananya di aksi nyata itu saya akan merubah RPP-nya itu dengan pembelajaran praktik di lapangan dengan materi yang berbeda. Apakah boleh Kak Fasil? Ya boleh Kak, boleh. Boleh. Sangat boleh sekali karena apa? Jadi intinya RPP yang kakak buat itu sekarang itu adalah perbaikan dari RPP sebelumnya. Jadi RPP sekarang itu adalah aksi nyata setelah kakak-kakak memahami pembelajaran di modul sebelumnya gitu. Jadi diaplikasikan dalam bentuk nyata. Ketika kakak-kakak telah mempelajari modul kemarin yang 21.1 sampai 2.5 itu sampai 2.6 itu ini nih kakak buktikan lewat aksi nyata itu pembelajarannya mau yang kemarin boleh, kemudian mau pembelajaran yang sekarang pun boleh. Hanya saja rangkaian dari proses RPP, pembuatan RPP dari mulai perencanaan, kemudian sampai kepada asesmen otentik itu harus sesuai dengan apa yang kita pelajari itu kakak semua. Ya. Ya, terima kasih kakak semua. Iya, siap. Paling kalau keadaannya di luar kadang-kadang suara kendalanya. Betul ya, kecuali harus ketika anak-anaknya tidak ada gitu ya, atau di hari libur itu biasanya menjadi kendala. Saya percayalah kakak-kakak semua sudah bisa menyiasati itu semua. Kemarin juga pada waktu pelaksanaannya juga udah keren-keren semua. Nah, kemudian yang tadi apa kendala dari link itu bisa disimpan di RPP Kak. RPP-nya silakan lampirkan, kemudian video pembelajaran linknya bisa disematkan di situ di RPP Kan itu. bisa ditambah ya kalau nggak salah ya. Itu saya kurang tahu nih LMS kakak-kakak seperti apa. Cuman kalau di RPP bisa di itu kan video pembelajaran. Kakak sematkan linknya di situ di Word-nya atau di apa di PDF-nya seperti itu. Nanti saya klik itu aja, buka aja. Asal kakak-kakak seperti kalau nggak salah kemarin Kak Nurul yang kayak gitu. Silakan Kak Ineng, ada yang mau ditanyakan? Banyak. Jadi tadi kan banyak sekali ya kayak di sini di LMS pun muncul penilaian aksi nyata dari mulai kriteria, kemudian rating dan kemudian juga nilainya. Ini di kriteria itu kan ada banyak sekali. Artinya kan penguploadannya itu di satu timeline yang sama ya kayak misalkan RPP dengan video rekaman itu di timeline yang sama, tidak boleh ada yang berbeda kan gitu ya kan ya? Ya Kak. Kak. Iya Kak Ineng. Oh ya, oke. Iya Kak Ineng. Nah, terus kan tadi tuh yang aku bingung itu kan di apa namanya tuh di rubriknya tuh banyak sekali yang harus dimasukin, itu bagian mana apa segala macam. Itu perlu dimunculkan nggak? Maksudnya beri tanda gitu bahwa ini menunjukkan tentang instruksinya gitu. Ini tentang ininya gitu, perlu disampaikan seperti itu atau modul ajar biasa gitu. Hematnya ditandain ya bagusnya maka ini ya. Kalau menurut saya boleh, yang Tandain penting ya? mah jangan ada potongan gitu. Oh, oke. Kalau di modul ajarnya mungkin lebih baik ditandain Kak. Tapi kalau misalnya di video pembelajarannya karena ini tidak boleh ada editan atau potongan itu sepertinya tidak usah deh. Iya, oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih asik. Kan kemarin udah di-sharing nih modul ajar yang backward design itu. Kesalahannya kecil banget gitu. Itu di materi bola tangan waktu kemarin itu. Nah, kalau misalkan nanti di pembelajaran yang ini bola tangan lagi, aku boleh nggak maksudnya? Jadi kan rubriknya udah aku buat, tinggal memperbaiki gitu. Terus yang lainnya udah ada, yang maksudnya tinggal ngasih tanda-tanda aja gitu, bisa nggak ya kayak gitu? Bisa kayaknya Kak Ineng. Yang penting kriteria dari modul yang kita pelajari itu ada semua. Ada Kak, ada.
sampai ke penilaian otentik udah diubah. Nah, penilaian otentik itu yang perlu di ini lagi. Kemarin udah peer teaching aku, peer assessment, tapi nggak sebagus pas waktu Sakus kelompok sama Kak Nurul dan teman-teman yang waktu kita assessment otentik itu belum sebagus itu. Jadi maksudnya tinggal memperbaiki dikit-dikit gitu. Kalau misalkan materinya boleh sama, kayaknya saya mau lanjutin itu. Tapi kalau misalkan harus berbeda ya berarti merubah lagi gitu. Itu yang mau saya tanyakan ke Kak Fasil itu. Sepertinya boleh aja sih Kak. Kan tadi Kak Novi juga sudah sampaikan perbaikan, berarti yang saya tangkap mah boleh aja gitu. Jadi simpel sih maksudnya kerjanya kekurangan yang sebelumnya, jadi diperbaiki yang ini aksi nyata yang sekarang gitu Kak. Kalau menurut saya. Oke, siap. Tapi kakak-kakak udah lihat LMS-nya nggak? Yang unggah produk aksi nyata. Ini pengerjaannya tuh dari tanggal 20 hari ini sampai batas akhirnya tuh tanggal 28 Agustus uploadnya itu. Dan di sini kriteria penilaiannya, banyak banget. Kalau pengen sesuai ini, pengen sesuai rubrik. Terima kasih kakak-kakak semua sudah mengcover. Ini ya, mungkin pertanyaan Kak Ining tadi saya belum dengar, tapi kakak-kakak semua sudah menjawab atau gimana? Tadi sudah Kak, jadi lebih ke sharing sih, kayak misalkan saya kan waktu kemarin yang backward design itu, yang modul ajarnya udah bola tangan, tinggal memperbaiki dikit-dikit aja gitu. Poles-poles dikit kayaknya udah bisa sesuai dengan maksudnya biar meringankan juga. Nah kira-kira kalau misalkan saya angkat lagi nih di aksi nyata ini tetap masih di bola tangan materinya, apa boleh gitu. Tadi itu nanyanya gitu. Tapi kata teman-teman boleh aja sih kayaknya gitu. Kalau menurut Kak Fasil gimana ya? Boleh apa enggak ya? Maksudnya kan jadi saya tinggal memperbaiki sedikit aja di modul ajarnya gitu. Boleh saja Kak Ining, soalnya tidak ada ketentuan bahwa video yang atau RPP itu harus berbeda dengan yang pertama. Tapi ketentuannya hanya bahwa RPP atau video yang dilakukan itu harus memiliki nilai ketiga aspek tadi yang saya jelaskan. Nah, harus terlihat gitu. Kemudian tidak lepas dari backward design itu. Seperti itu mungkin Kak. Oke baik Kak, terima kasih. Oh, iya sama-sama. Ini Kak Arif. Oh, iya. Ini hanya sebatas ini konfirmasi saja terkait dengan rekaman video yang nanti dilakukan. Di sini kan hanya pembelajaran inti 30 menit. Nah, artinya dari mulai kegiatan pembelajaran awal, akhir dan juga refleksi, berikut juga testimoni di luar ya, di luar dari 30 menit. Kegiatan awal misalkan kalau dalam RPP kan kegiatan awal misalkan 15 menit atau 20 menit. Berarti ada terpisah gitu kan dari 30 menit. Ya. Gitu ya Kak, atau gimana? Ya. Kalau dilihat dari penjelasan yang di PPT itu sepertinya inti itu 30 menit. Jadi pendahuluan itu belum ada di situ gitu. Berbeda dengan kemarin-kemarin kita. Jadi kesemuanya di situ. Tapi kalau untuk ini ternyata intinya 30 menit. Termasuk itu menambahkan Kak Arif, sepertinya bisa lebih dari 30 menit deh, soalnya kan di situ intinya 30 menit. Kalau misalnya ada testimoni, refleksi, pendahuluan dan penutup itu sepertinya bisa lebih dari 30 menit, misalnya 50 menit gitu. Udah mencakup keseluruhan dari prosedur yang diminta. Berarti aman ya, bisa gitu mengeksplor kemampuan barudak gitu. Ya, kayaknya mah sesuai jam pelajaran kayaknya Pak ya. Ya udah Pak Arif 3 JP. Alhamdulillah 3 JP. SJP di kelas, SJP di lapang, SJP inti. Inti. Oh iya,
Terdengar sekarang? Terdengar. Ada Oke, Kak. silakan. Benar. Ada pertanyaan lagi? Kak Novi mau tanya, ini kan dari rubrik yang Kak Novi berikan ini dengan unggah yang diproduksi aksi nyata yang di kami itu, yang di LMS itu ya berbeda ya, lebih banyak yang di kami. Nah itu bagaimana Kak? Disesuaikan dengan petunjuk saja Kak, karena memang ketika saya menilai rubrik itu muncul di LMS saya. Jadi saya akan membandingkan, ketika menilai akan membandingkan RPP yang kakak buat atau video yang kakak buat dengan rubrik yang ada di LMS. Begitu ya Kak? Terima kasih Kak. Oh, memang berbeda. Berbeda. Kak, ini rubriknya mungkin Kak Monica buat rubrik apa namanya? RPP mungkin, kalau saya kan ini membuka rubrik penilaian refleksi Kak. Oke, siap Kak. Kakak tuh ada yang ditanyain Kakak tuh. Halo kakak-kakak semua. Iya Kak, halo. Hai, halo, hai. Rubriknya mungkin berbeda. Kalau rubrik yang itu kan rubrik untuk RPP dan video misalkan. Kalau yang saya tunjukkan adalah rubrik untuk refleksi. Oh, itu tuh yang refleksi di ini ya Kak, yang di 2.1 sampai 2.6 itu ya Kak ya? Refleksi aksi nyata maksudnya. Kak Novi Oh, yang refleksi rubrik aksi itu nyata. Baik. boleh di share Kak, soalnya tadi nggak Refleksi sempat ke dokumentasi. Yang ini aja, yang rubriknya. Oke Kak, mungkin ada pertanyaan lagi? Kak Novi izin untuk yang rubrik penilaian itu yang di Kak Novi boleh di share Kak, soalnya tadi nggak sempat kebaca jelas. Tapi kayaknya kalau rubrik ini ada di LMS deh Kak. Berbeda sama yang LMS kita. Itu tuh yang tadi refleksi yang Kakak bahas itu yang 2.1 sampai 2.6 kan? Ya, betul. Ah iya betul. Oke, itu mah udah ada Kak Monik di LMS jelas. Tadi itu saya bingung, oh berarti ini mah saya udah mengerjakan gitu, kata saya tuh. Yang modul 2. Apa namanya, refleksi 2.1 sampai 2.6. Yang apahnya itu yang word-nya itu ada 3 indikator yang harus muncul, kemudian yang SWOT-nya juga ada 3 indikator yang harus muncul, dan NAWAT-nya juga ada 3 indikator yang harus muncul di refleksi gitu kan ya Kak ya? Betul itu Kak. Oh iya, baik, berarti sudah clear, saya sudah mengerjakan kalau begitu. Terima kasih Kak Novi. Ada 3 berarti kemarin yang video pembelajaran selama tatap muka itu 1, itu sudah saya nilai. Kemudian ini RPP dan video pembelajaran yang baru. Nah, kemudian ada lagi refleksi yang akan kakak-kakak buat dari tatap maya, proses pembelajaran tatap maya 2.1 sampai 2.6. Gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kak Ame tuh Kak. Oh Kak Abdul nih, Kak Ahmad. Ya, sedikit suaranya jelas nggak? Kalau ke saya suara dari tadi jelas belum Kak? Halo. Jelas. Itu Kak, yang tadi di sini juga saya kan yang tugas upload unggah itu modul ajar ya, RPP itu kan pasti menanyakan di situ videonya tidak disisipkan, tidak sekalian dikirim juga untuk modul atau RPP-nya gitu. Kalau tidak salah itu kan ada di situ ada ini ya, ada plus. Nah saya coba di situ, cuma maksudnya kata Kak Ineng kan tadi Kak Ineng tuh udah ngirim juga, tapi ketika ngirim itu malah yang
yang awalnya malah kehapus gitu ya, kurang lebih begitu. Nah saya coba pakai yang itu, pakai yang nambahin tuh yang plus, ada apa namanya tanda plus tuh. Nah itu kira-kira kehapus juga enggak ya? Maksudnya mungkin nanti juga pengiriman tugas yang aksi nyata sama ya seperti itu. Itu Kak Novi, punten. Ya. Sebetulnya ini pertanyaannya kurang terlalu jelas. Maksudnya terlalu jelas itu karena sinyal. Tetapi yang saya tangkap apakah ada penambahan di dalam LMS itu ada penambahan. Kak Ahmad itu menggunakan itu mungkin ya. Apakah terhapus atau tidak? Sejauh ini yang saya lihat itu tidak ada yang terhapus ya kalau Kak Ahmad, kecuali yang ngirim ulang. Nah, itu akan lebih dari 2 DET. Tetapi kalau Kak Ahmad itu pernah dilakukan pada saat pengiriman kemarin, eee, muncul, tetap muncul, RPP-nya muncul, videonya pun muncul gitu. Kalau soalnya saya bingungnya tuh karena tidak bisa masuk ke LMS Kakak-Kakak, jadi nggak tahu sih LMS di Kakak tuh seperti apa, saya tidak tahu gitu. Iya iya. Maksudnya gini Kak, tadi kan Kak Imin juga bercerita tuh merasa video itu sudah terkirim gitu Just ya. Kemudian hampir sama kayak saya tuh, Kak Novi mengingatkan itu tidak disisipkan apa modul atau RPP-nya gitu. Nah saya kirim juga tuh, cuma kirimnya tuh karena ada apa namanya khawatir ya hapus juga kan pernah tuh dulu ada yang menanyakan juga. Jadi saya coba pakai yang ada tanda plus di situ. Nah maksud saya kira-kira aman nggak gitu? Tetap muncul dua-duanya atau seperti yang Kak Ineng tadi, jadi yang awalnya hapus itu maksudnya? Aman kok Kak, aman. Aman saya lihat aman. Tapi, Oke, makasih itu Kak. tuh Kak Arif kalau nggak salah link-nya dikirim, terus RPP-nya kayak Kak Nurul bukan Kak Nurul, Kak Arif kalau nggak salah. RPP-nya ada di kayaknya disisipkan gitu, kayak kayak disisipkan gitu. Kemudian videonya juga ada. Itu tapi ada kok, ada yang kayak gitu. Link-nya masuk, kemudian RPP-nya juga masuk tanpa disisipkan di RPP ya videonya. Tapi itu ada yang seperti itu. Silakanlah Kakak-kakak yang ini, yang udah ini bisa berbagi mungkin. Oh iya, baik kesimpulannya. Siap, Tapi Kak. tadi kan ada 2 alternatif ya. Kalau saya lihat pertama, bisa diklik tanda plusnya yang ketika kita mau mengirimkan tugas bersamaan. Kemudian lebih aman lagi cara Kak Arif. Jadi link videonya kita simpan di mana lah, mungkin misalkan di YouTube atau di drive-nya masing-masing, kemudian nanti linknya disisipkan juga di RPP. Jadi nanti pada saat penilaian Kak Novi ini ya apa namanya Kak Novi mudah gitu untuk aksesnya gitu ya. Gitu mungkin ya kesimpulannya. Oke, makasih. Iya. Tapi, itu yang dilakukan oleh Kak Nurul kalau nggak salah tuh. Tapi kalau Kak Arif itu kalau nggak salah video, tapi RPP-nya juga ada gitu. Jadi terpisah ada gitu, tapi nggak tahu itu caranya, Kak Arif bagaimana itu saya kurang tahu, mungkin di LMS-nya bisa berbagi sama teman-teman. Intinya kalaupun Kakak-kakak mengirimkan, boleh dikonfirmasi ke saya. Kan saya sudah mengirimkan, misalkan model pengirimannya seperti Kak Ahmad. Nanti saya cek, oh ternyata aman. Nah, boleh Kakak-kakak mengikuti cara Ahmad begitu ya. Ada Kak Nia sekarang? Kalau punya aku kemarin semuanya ada nggak, Kak? Ada Kak, ada. Oh. Hanya saja Kak Nia itu dikirim ulang. Sebetulnya kalau di lewat chat juga nggak apa-apa sih. Tapi ada sih. Aman Kak Nia, semuanya aman. Kalau nggak ada pasti saya japri. Ya Kak, terima kasih. Terus ini mohon maaf barusan karena saya lagi di jalan. Ini untuk pembuatan aksi nyatanya itu kan durasi waktunya ditentukan atau tidak? Oh. Ada Kania ada di itu. Udah ada di grup. Oh, ya siap. Makasih, Kak. Oke, siap. Nah, tidak ada pertanyaan lagi Kakak-kakak semua? Cukup. Sementara cukup. Mohon maaf Kak Novi, kalau misalnya di drive-nya itu dibuat satu link itu bisa nggak ya?
Misalnya kayak kemarin saya dibuat folder. Jadi di dalam Mangga, folder itu mangga, ada tapi asal iya nggak Asal apa-apa Kak. konfirmasi ke Kanovi ya? Asal ini aja, asal apa namanya tuh memudahkan saya. Karena Oke, siap, kalau Kak. kemarin kan asal upload, misalnya ada yang uploadnya gimana. Jadi saya ketika ini tuh masuknya ke modul apa saya agak bingung juga gitu. Tapi kalau RPP ini mungkin mudah, hanya RPP dan video saja. Bolehlah seperti itu. Yang penting masuk, tugasnya masuk gitu ya. Dan bisa saya lihat. Oke. Siap, terima kasih Mungkin Kak. kakak semua, ya sama-sama. Kalaupun tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup mungkin ya? Cukup. Terima kasih Kak Novi untuk penjelasannya. Cukup Kak. Ya, terima kasih. Nah, kita udah masuk pada penghujung kegiatan, yaitu penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, dipahami, kemudian bisa kakak-kakak aplikasikan dan bisa diuploadkan. Pokoknya dilancarkan semua kegiatan aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Ya. Ya. Nah, sedikit pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep. Bisa dimaklumi. Apalagi intinya pergi ke Jakarta naik taksi. Membeli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Komentar buat Kanovi. Tepuk semangat. Prof. Wow. Semangat. Nih kakak-kakak semua, terima kasih ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon sekiranya untuk kakak-kakak bisa melakukan aksi nyata dengan sangat kali ya. Diuploadkan, jangan melebihi batas waktu. Gitu ya kakak. Ini lumayan panjang nih. Nah, kemudian saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, mohon maaf kalau di saya ini apa namanya gambarnya tidak terlihat karena memang sinyal. Apakah kakak-kakak di sana atau tidak? Yang kakak kasih tersensor kak? Enggak, kalau semuanya mohon didokumentasikan, walaupun saya tertutup. Kalau si saya kan off gitu, jadi takutnya ini. Kalau kakak-kakak layarnya terbuka, silakan ada yang memfotokan atau mendokumentasikan ya. Boleh saya kak? Boleh saya Ahmad terlihat. Ada Kak Ineng katanya kakak-kakak, Kak Ineng bersedia untuk mendokumentasikan. Boleh. Kak Nurul, Kak Ahmed, sama Kak Fatin di layar saya masih off cam. Merdeka makan. Nah, Kak Ahmed udah oke. Kak Fatin, Ibu ya Bu? Kendala jaringan Kak Ineng, maaf. Oke, siap santai. Kak Nurul juga kayaknya jaringan. Boleh silakan bergaya kakak-kakak. Tahan ya. Gaya pertama nih. 1, 2, 3. Aku gaya apa? Oke, good job. Boleh ganti gaya? Kakak tuh konsisten gayanya. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Gaya ketiga boleh? Siap. Oke, 1, 2, 3. Nah, nanti saya share di grup ya kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Thank you. Itu katanya kayak pantun tuh, kayak pantun. Kayak pantun. Matikan gabus lebih cepat lebih bagus. Cepat kayak saya.